Perintah Kaisar Naga adalah sebuah novel fantasi yang menggabungkan elemen drama dan petualangan dalam setting yang kaya dengan sihir dan mitos. Berikut adalah sinopsis alur ceritanya. Sinopsis. Dave adalah seorang pemuda yang hidupnya hancur setelah dipenjara selama 3 tahun akibat tuduhan palsu membunuh kekasihnya, May. Selama masa penahanannya, Dave merasa hidupnya telah dirampas secara tidak adil. Ketika akhirnya dibebaskan, dia berharap untuk memulai kembali hidupnya dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, saat Dave kembali ke dunia luar, dia terkejut dan sangat kecewa mengetahui bahwa May, yang dulunya adalah kekasihnya, kini telah menjalin hubungan dengan pria lain. Kecewa dan bingung, Dave merasa terasing di dunia yang telah berubah selama kepergiannya. Dalam keadaan tertekan dan penuh kemarahan, Dave menemukan dirinya terlibat dalam konflik yang lebih besar dari sekadar masalah pribadi. Ternyata, tuduhan terhadap dirinya hanyalah bagian dari skema yang lebih gelap yang melibatkan kekuatan sihir dan intrik politik. Dave segera menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang sedang berusaha merusak keseimbangan dunia dengan memanipulasi nasibnya. Sementara dia berusaha membersihkan namanya dan mengungkap kebenaran, Dave bertemu dengan berbagai karakter penting, termasuk seorang penyihir bijaksana yang mengajarinya tentang dunia sihir yang belum pernah ia ketahui. Bersama dengan kelompok pahlawan yang tidak terduga, Dave harus menghadapi ancaman yang lebih besar dan menyelamatkan dunia dari kekuatan gelap yang berusaha menguasai segalanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 1, Aku Akhirnya Keluar. David Chen menghirup udara segar di luar dan berteriak sekuat tenaga. Di belakang David ada penjara Horrendel. Dia tinggal di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuamu. David membawa tas kanvas kompang camping dan bergegas ke rumah. Orang tuanya belum pernah bertemu dengannya selama 3 tahun terakhir, dan sekarang David sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, dia terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup, dan ada kata perintah di posisi kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh sesama narapidana Ervin Lau ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Ervin ini adalah orang yang sangat aneh. Dia membicarakannya sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa sekte naga. Siapa yang mengetahui astronomi dan geografi, serta mahir dalam kedokteran forensik yang dapat menghidupkan kembali manusia. Semua orang menganggap Ervin ini orang gila dan tidak mau memperhatikannya. Hanya David yang mau mengobrol dengannya ketika dia tidak ada pekerjaan, dan dia bahkan memberinya beberapa makanan. Ervin memberitahu David beberapa hal aneh setiap hari, tentang sekte naga, tentang pulau naga, hal-hal yang belum pernah didengar David. Belakangan, guru tua itu meminta David untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari. David juga bosan, jadi dia belajar bersamanya. Namun siapa tahu, 3 tahun kemudian, David justru mengikuti Ervin tua untuk melatih keterampilan dan keterampilan medisnya. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Ervin menyerahkan cincin itu kepadanya dan mengatakan padanya bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, pergilah ke pulau tak bernama di Laut Cina Timur apapun yang terjadi selama dia tiba di pulau itu. Tunjukkan cincinnya, seseorang akan menjemputnya, dan kemudian dia akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak dari Ervin, David percaya dengan perkataan Ervin dan setuju, tapi masih ada beberapa bulan sebelum tanggal 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, David sudah berjalan menuju pintu rumah sambil memandangi rumah bobrok di depannya. Wajahnya rumit, dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya selama 3 tahun terakhir. Karena sifat impulsifnya, orang tuanya pasti berada di bawah banyak tekanan. Mengingat kembali 3 tahun lalu, mata David masih berkilat marah. 3 tahun lalu, dia dan pacarnya Delia Geng sempat membicarakan pernikahan. Keduanya adalah teman kuliah dan telah berbicara selama 2 tahun. Namun suatu hari, pada malam saat Delia dipulangkan, keduanya bertemu dengan Jordan yang mabuk. Jordan ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya akan Horrendel, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Jordan melihat Delia cantik, dia menjadi tidak beritikat baik dan mulai menindas Delia. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Jordan Xiao bahkan tidak memandang David sama sekali. Melihat pacarnya dihina, David jadi gila. Mengambil batu bata dan menghantamkannya ke kepala Jordan. Hasilnya bisa ditebak.
Jordan yang kuat dan berpengaruh dipukuli, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi dan langsung memampu polisi dan menangkap David. Dihukum 3 tahun penjara karena cedera yang disengaja. Baru pada hari ini David dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, David dengan lembut mengetuk pintu. Siapa ini? Pintu terbuka dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok reyot menjulurkan kepalanya meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup dan terlihat jelas dia tidak bisa melihat apapun. Jadi dia buta. Ketika David memandang wanita tua di depannya, dia tertegun. Matanya terbuka lebar dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Barbara Tang. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku David. Dia melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak kegirangan. Daud, apakah itu benar-benar kamu? Barbara menyentuh wajah David dengan kedua tangannya, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Mata David juga memerah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang salah? David tidak mengerti ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Kenapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang, ayo masuk. Barbara menarik David ke kamar. Melihat ruangan sederhana itu yang hampir kosong, David tercengang. Meski keluarganya tidak kaya, namun ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan berkecukupan, namun bagaimana keluarganya menjadi seperti ini sekarang? Bu, apa yang terjadi di rumah? Ketika David melihat penampakan keluarga itu, dia bertanya kepada ibunya. Hei, Barbara menghela nafas. Setelah kamu pergi, Barbara menceritakan masalahnya dari awal sampai akhir. Ternyata setelah David dipenjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka dan menuntut ganti rugi sebesar 1 juta. Pada akhirnya, tidak mungkin. Orang tua David menjual rumah pernikahannya dan meminjam banyak uang, namun mereka masih belum bisa mengumpulkan cukup uang. Pada akhirnya, sisa 300 ribu, mereka hanya dapat mencicil keluarga Xiao. Oleh karena itu, pekerjaan ayah David juga hilang, dan dia hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sedangkan ibunya membasuh mukanya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya menjadi buta karena menangis. Inilah sebabnya mengapa David dipenjara selama 3 tahun, tetapi orang tuanya tidak pernah melihatnya sekalipun. Mendengarkan ucapan ibunya, David perlahan mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh yang agung di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka keluarga Xiao ini begitu kejam. Ini berarti membunuh keluarga mereka. Bu, apakah Delia sama sekali tidak peduli padamu? David bertanya dengan wajah bingung. Delia itu adalah istrinya yang hendak melewati pintu, dan dia dipenjara karena Delia itu. Tidak mungkin Delia memandang orang tuanya seperti ini dan bersikap acuh tak acuh, bukan? Oh, jangan dibilang, keluarga geng tidak peduli. Bahkan mahar yang kami berikan saya ingin kembali, tetapi mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan bahwa bukan salah mereka jika mereka tidak bisa menikah. Itu karena kamu dipenjara, jadi maharnya tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta teori kepada mereka, dan mereka dipukuli oleh keluarganya. Semakin banyak Barbara berbicara, semakin pahit hatinya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya.